Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Rizky Hermawan dari kelas IFB 1C. Ingin membawakan presentasi kepada kalian mengenai mengenal bahasa pemrograman. Kita langsung lompat ke bagian pembahasan karena saya tidak ingin bahasanya berlama-lama menjelaskan kepada kalian. Ya karena bahasanya juga lebih singkat lebih baik lah gitu kan bahasanya, bukan berarti aku nggak mau jelasin. Cuman pembahasan. Apa itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman atau sering juga dengan kita sebut sebagai bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer adalah sebuah instruksi standar untuk memerintah sebuah komputer. Kita memerintah komputer tuh nggak bisa dengan teriak ya kan? Kita nggak bisa langsung wah, kita harus kasih tahu kepada komputernya itu data mana yang harus diolah, bagaimana datanya diproses, langkah-langkah yang harus diambil dan lain sebagainya. Nah, fungsi dari bahasa pemrograman ya seperti yang tadi kita bilang, kita bahas bahasanya kita itu memerintahkan device menggunakan bahasa pemrograman itu. Fungsinya memang kayak gitu. Cuman ya kalau misalnya mau diteliti lebih dalam, sebenarnya fungsi dari bahasa pemrograman ada dua. Yang pertama adalah sebagai alat komunikasi. Kalau misalnya nggak bisa dilihat, bahasa pemrograman akan menerjemahkan perintah yang kita tulis ke bahasa yang dapat dibaca di komputer. Kemudian yang kedua adalah alat pengembangan, yaitu ya bahasa pemrograman bertugas untuk menginterpretasikan perintah yang kita kasih lah bahasanya itu ya, dan menjalankannya supaya software atau sistem atau program yang kita buat itu bisa berkembang. Ya maksudnya gitu sih, alat pengembangan. Kemudian pengelompokan bahasa pemrograman sebenarnya ada banyak ya. Cuman kalau misalnya lebih dijelasin lagi, sebenarnya masuknya keempat. Yang pertama object oriented language, bahasa pemrograman yang berorientasi sekitar benda atau objek yang ingin diprogram atau dikode, contohnya seperti Delphi, Visual C atau yang lain, Visual DBase ya tadi. Kemudian high level language, tadi kelebatan bahasa pemrograman yang sintaks mendekati bahasa manusia, yang kita kalau baca kodenya kita bisa sedikit ngerti apa kode itu fungsinya buat apa gitu, seperti Pascal, Basic, bahkan juga Python, Lua masuk juga high level. Middle level language seperti bahasa keluarga C, C, C Sharp, C++, karena memang di bahasa keluarga C itu kan ada kayak C count gitu kalau di C++, C out atau chain, C in gitu bahasanya. Bahasanya itu nggak masuk ke tinggi yang kita bisa langsung ngerti, atau nggak bisa juga rendah karena bahasanya masih kayak dekat-dekat sama bahasa manusia gitu, makanya masuk tengah-tengah. Kemudian ada juga low level language yang memang bahasanya kita sama sekali nggak ngerti kalau misalnya kita ngeliat kodenya dan kita harus minta bantuan. Maksudnya kayak minta bantuan mesinnya supaya jalanin. Contohnya assembly, nggak usah binary, assembly aja. Kamu lihat ntar apa bahasanya, kodenya assembly gimana, bakal tahu maksudnya kenapa low level. Di sini ada quote, silahkan dibaca kalau misalnya kalian punya waktunya. Kalau enggak kita langsung lanjut aja karena ini berkaitan dengan contoh bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang akan kita bahas di sini ada 5 seperti Python, Lua, kemudian C++, C Sharp dan juga Java. Kalau misal kita lihat di sini ada bahasanya top 10 bahasa pemrograman yang dipakai pemrograman seluruh dunia tahun 2022. Java masuk peringkat ke-6, Python masuk peringkat ke-4, C Sharp masuk peringkat ke berapa itu? 8, C++ masuk peringkat 9. Luanya sebenarnya ada yang peringkatnya paling bawah. Bukan paling bawah juga, tapi masuk ke bawah. Dia punya persentase 4,2 kalau nggak salah yang aku lihat. Jadi ya aku masukkan. Kenapa aku masukkan? Karena dia dekat sama Python. Kita masuk pembahasannya. Python itu bahasanya yang lumayan powerful gitu kan, bahasanya juga simple tanpa terlalu bahasanya banyak sesuatu yang kompleks dalamnya gitu kan, jadi beginner friendly. Python ini dibuat oleh Guido van Rossum pada pertengahan 1980-an gitu kan, karena bahasanya dapat ilham setelah membuat bahasa pemrograman ABC gitu kan. Nah, kalau untuk kegunaannya Python, ternyata juga walaupun dari ilham, ternyata banyak juga kegunaannya. Ada 6, tapi di sini yang pengen saya mention itu tentang machine learning dan juga data science. Karena Google mensupport Python di Google Collaboratory-nya dan juga mensupport library yang dipakai di data science seperti Matplotlib, NumPy, PySpark dan lain-lain. Sehingga kita bisa pakai Google Collaboratory untuk melakukan data science menggunakan Python begitu. Plus minus dari Pythonnya sebenarnya ya kalau plusnya udah ketahuan lah, bahasanya memang
mudah untuk dipelajari dan juga serbaguna. Cuma kekurangannya ya walaupun orang-orang pada bilang Python nih paling top lah bahasanya, cuma tetap kemampuan kecepatan prosesingnya lambat. Terus rantam errornya yang paling keselin, typo sedikit aja udah langsung error, nambah satu spasi udah langsung error gitu bahasanya. Ya makanya itu masuk ke kekurangan. Contoh kode bisa dilihat sendiri. Di sini ada contoh program kecil yang aku buat, silahkan dilihat dan diteliti kalau mau. Itu ya tinggal di pause aja. Kemudian ya kita masuk ke bagian kedua, yaitu Lua. Lua itu bahasanya mirip sama kayak Python, cuman dia turunan dari bahasa C. Jadi dia punya bahasa kekuatan dari bahasa C, punya kesimpulan dari bahasa dekat-dekat sama Python. Jadi bahasanya Lua itu honorable mention di sini lah bahasanya. Lua dibuat oleh bahasanya ke satu kelompok 3 orang dari Brazil, Roberto Yerluis Sanchi dan juga Luis dan Waldemar. Di sini saya tidak bisa menyebutkan namanya secara full. Pada tahun 1993, karena waktu itu Brazil ya bahasanya ketat ya masalah software sama hardware komputer, sehingga fakultasnya dia nggak bisa ngebuat sistem yang mumpuni. Akhirnya mereka buat dari awal. Di situ Lua lahir. Di sini ada fun fact-nya, silahkan di post. Tapi sebenarnya Lua itu diambil dari kata bahasa Portugis artinya rembulan, dan bahasa sintaks deskripsi datanya sebenarnya sebelumnya namanya Sol. Sol itu artinya matahari dalam bahasa Portugis. Nah di situ ya dikembangkan Sol sama Lua tersebut, digabung jadi satu, akhirnya jadi Lua versi sekarang. Kegunaannya Lua ada banyak. Sebenarnya yang bisa saya mention di sini cuma satu, karena memang saya bahasanya apa ya bahasanya berpengalaman lah masalah coding game gitu untuk kalau pakai Lua. Jadi ya tahu Angry Birds juga makainya itu di sini Lua. Juga Roblox juga makainya Lua. Nah, terus habis itu untuk industrial application-nya juga ada Photoshop Lightroom juga makainya Lua. Untuk kelebihan dan kekurangannya, Lua itu sebenarnya ya karena mirip sama Python, mudah dipelajari, karena dia turunan dari C, penggunaan memori juga efisien, proses juga cepat. Cuma kekurangannya library-nya terbatas dan juga sering rentan sama error sambaknya. Juga peminatnya juga kurang, jadi bahasanya kalau ada error sambak, nanya kemana juga susah gitu loh bahasanya. Ya begitulah. Kalau contoh kodenya silahkan bisa dilihat sendiri. Kodenya memang mirip-mirip Python, mirip-mirip C, cuman ya lebih mirip ke Python di sini. Kemudian bahasa ketiga yang ingin saya mention adalah C++. C++ adalah bahasa Tuhan, mungkin bisa dibilang kayak gitu. Pokoknya top lah ini C++. Susah banget buat disaingin karena memang ya bahasa pemrogramannya itu udah top banget. Terus habis itu bahasanya juga bisa dibilang tuh disupport sama banyak vendor lah gitu kan, kayak Microsoft, Intel, Oracle, IBM dan lain-lain, sehingga ya karena emang C++ ini sudah diandalkan, makanya pada suka. C++ ini dibuat oleh seseorang bernama Bjørn Stroustrup, ya bahasanya gitu kan, pada tahun 1979 dari Denmark. Dikembangkan dari C, cuma ditambahin satu fitur, yaitu fitur kelas untuk tesis PhD-nya. Dikembangkan secara 4 kali dan jadilah sekarang. Kegunaannya C++ ada banyak. Ya seperti game development lah kita ambil. Unreal Engine itu salah satu dari 2 engine game yang terkenal yang dipakai secara luas. Itu menggunakan C++. Bahkan juga Counter-Strike sudah pakai C++ lah kalau mau tahu. Gitu aja. Kemudian plus minus dari C++, plusnya sebenarnya banyak, tapi yang bisa saya mention yang paling gampang ada portable, mensupport OP dan juga dapat mengutilize sertifikat mesin, makanya dipakai tadi. Ada juga sempat ngelihat dipakai oleh ilmuwan di NASA, CERN, juga ISS, International Space Station. Tapi kekurangannya ya lumayan rumit. Terus habis itu kita harus telaten, jadi nggak ada masalah keamanan juga, nggak ada memory leak. Nah di situ. Untuk contoh kodenya, kode yang simpelnya kita bisa lihat di sini. Kita nggak perlu kejelasin karena bahasanya perbedaannya udah lumayan ngeri. Outputnya tapi tetap sama, hello world dan juga tingkat keempat. Untuk bahasa keempat yaitu C#. C# merupakan bahasa saudaranya C++ karena diturunkan dari C juga. Cuman ya menurut penjelasan ya bahasanya C# ini dibilang katanya diturunkan dari C++ lagi karena tanda pagarnya itu. Nah, C++ ini dibuat oleh Anders Hillsberg pada Januari tahun 1999, dan juga bahasanya C# ini bahasa yang memang dianakin sama Microsoft. Jadi untuk dokumentasi dan yang lain memang udah ditelatenin lah sama Microsoft, jadi enak.
Kegunaannya C Sharp. Sebenarnya saya sudah dapat satu game development lagi. C Sharp itu dipakai di salah satu game engine namanya Unity. Itu salah satu dari dua game engine yang memang dipakai sama kebanyakan orang. Nah, ya jadi bahasanya C Sharp sama C++ ini kalau di bagian game development itu bahasanya saling perang lah satu sama lain, perang pasar-pasar gitu. Bisa dibilang kayak gitu juga. Kemudian untuk plus dan minusnya dari C Sharp, kelebihannya ya mempunyai dokumentasi menyeluruh karena memang dipegang oleh Microsoft dan juga powerful sebagai bahasa untuk game dev. Tapi kekurangannya ya gitulah, masih kurang optimal dari C++ walaupun dibilang incrementnya C++. Terus terlalu bersandar pada platformnya .NET frameworknya Microsoft. Kemudian juga bahasanya kurang mudah dipelajari. Gitu aja. Kemudian untuk contoh kodenya bisa dilihat dari sini. Kalau dibandingkan sama C++ yang tadi lumayan beda, cuman segala garis besar masih tetap sama, outputnya juga masih sama. Ya caranya kayak gini. Dan bahasa terakhir yang ingin saya bahas di sini adalah bahasa Java. Java adalah bahasa bisa dibilang tanda petik paling banyak dipakai selain C++. Maksudnya ya karena memang saya di maba diajarinnya Java, jadi saya anunya sama Java gitu loh bahasanya. Nah, Java ini dibuat oleh bahasanya sekelompok programmer dan pionirnya itu adalah James Gosling dan dibuatnya itu pada Juni 1991. Terjadi pergantian nama berkali-kali, cuman yang dipilih akhirnya adalah Java karena mungkin terinspirasi dengan kopi Jawa di Indonesia. Kegunaannya Java yang bisa saya bahasanya tekankan di sini adalah Android App Development, karena di mobile app development Java itu dipakai. Sekitar 46,2% dari semua aplikasi Android itu memakai Java, dan juga IDE resminya untuk membuat aplikasi Android Studio itu memakai Java juga. Kemudian plus minus dari Java ya, kalau plusnya sih ya tadi ya bahasanya memang murah dan mudah dalam hal maintenance, terus habis itu alokasi memori strategis, community supportnya karena memang banyak yang pakai luas dan juga enak. Jadi kalau misalnya kekurangannya bertele-tele, panjang kodenya. Jadi kadang kalau misalnya mau ngetik tuh pusing sendiri. Terus habis itu performanya bahkan juga bisa dibilang masih sangat lambat dan kurang baik dibandingkan C sama C++ lah bahasa gitu. Contoh kodenya bisa dibilang tadi aku bilang panjang, kita bisa lihat contohnya langsung di sini. Untuk nge-print hello world sama program if else simple punyaku yang tadi aku buat perlu 14 baris dan juga kata-kata yang banyak gitu di sini. Ngeri. Nah, kita sudah masuk bagian kesimpulan. Kesimpulan yang kita bisa ambil dari presentasi ini adalah: 1. Bahasa pemrograman adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. 2. Hasil dari bahasa pemrograman yang telah ditulis dan dijalankan berupa program atau aplikasi. Ketiga, fungsi bahasa pemrograman adalah sebagai alat komunikasi dari manusia dan komputer dan juga alat pengembangan. Kemudian juga keempat adalah bahasa pemrograman dapat dikelompokkan menjadi 4. OLL, Object Oriented Language, bahasa tingkat tinggi, menengah dan rendah, dikelompokkan sesuai dengan kedekatan dengan bahasa manusia. Kemudian bahasa pemrograman juga memiliki fungsi, tujuan, kegunaan sendiri, juga keunikannya tersendiri. Yang keenam, contoh bahasa pemrograman ada banyak, cuman kita bahas tadi ada 5: Python, Lua, C++, C Sharp, dan juga Java. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau misalnya saya terkesan terburu-buru karena apa ya, deadline-nya bukan deadline juga sih, bahasanya rata waktu yang dibolehkannya cuma sampai 5 menit 7 menit gitu kan bahasanya ya. Jadi ya saya terburu. Ini nggak tahu saya udah berapa lama, cuman semoga masih bisa dimaklumin karena emang yang dibahas juga banyak. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.